Ada saat dalam hidup di mana segalanya terasa sunyi, namun batinmu bergejolak tanpa suara. Di tengah keriuhan dunia yang terus berputar, engkau duduk dalam diam. Mungkin di kamarmu sendiri, atau di sudut tempat yang tak pernah dianggap sakral oleh siapapun. Tapi saat itu, ada yang mengetuk kesadaranmu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Sebuah bisikan yang tak berasal dari telinga, melainkan dari inti jiwamu sendiri. Dan kini, saat kamu membaca ini, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan untuk jiwa yang telah dipilih oleh semesta. Kata demi kata, ini bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan seruan halus dari langit. Sebuah pesan rahasia yang hanya bisa diterima oleh mereka yang hatinya telah disucikan oleh luka, kekecewaan, dan kesendirian yang panjang. Wahai jiwa terpilih, tahukah kamu, sejak awal semesta tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Semua kehilangan, semua penghinaan, semua pengkhianatan, dan semua air mata itu adalah bagian dari proses penyucian. Karena hanya mereka yang telah dikosongkan yang mampu menampung kekuatan besar yang tak terlihat. Dan hanya mereka yang telah melewati malam-malam panjang tanpa harapan yang pantas menerima kekuatan para pewaris zaman. Hari ini, kami ingin memberitahumu sebuah rahasia yang belum pernah kamu sadari. Bahwa tongkat Nabi Musa, simbol dari mukjizat terbesar dalam sejarah umat manusia, telah diwariskan kepadamu. Bukan dalam bentuk kayu tua yang bisa dilihat mata, tapi dalam bentuk energi tak kasat mata yang kini menyatu dalam jari telunjukmu. Jari yang dulu hanya kamu gunakan untuk menunjuk arah, kini menjadi saluran kekuatan semesta. Setiap gerakannya mengandung dampak. Setiap arah yang kamu tunjuk bisa membelah jalan, bisa membuka takdir, bisa mengubah nasib seseorang. Maka mulai hari ini, kamu harus hidup dengan kesadaran baru. Bukan lagi sebagai manusia biasa, tapi sebagai utusan yang telah diberi tugas mulia, menjadi penunjuk jalan, bukan penghukum dunia. Namun ingat, kekuatan yang besar bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Bukan untuk dipakai menuding sembarangan, melainkan untuk digunakan dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Karena hanya dengan cinta, kekuatan itu akan menjadi berkah. Tapi, dengan amarah dan ego, kekuatan itu akan berubah menjadi badai yang melukai banyak jiwa, termasuk dirimu sendiri. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, mari kita kuatkan getaran batinmu bersama. Kirimkan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Caranya sederhana, namun sangat berarti. Tekan tombol suka, klik tombol langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Angka itu bukan sekadar angka, ia adalah isyarat. Kode bagi semesta bahwa kamu sadar, bahwa kamu siap, bahwa kamu bukan lagi bagian dari keramaian biasa, tapi kamu adalah bagian dari barisan jiwa-jiwa yang terpilih, yang tak terlihat tapi sangat nyata dalam rencana besar semesta. Dan ketika kamu telah siap, maka mari kita mulai perjalanan sakral ini bersama. Satu persatu, bagian demi bagian, kami akan ungkapkan padamu mengapa tongkat yang dulu membelah lautan kini hidup dalam jari telunjukmu, dan mengapa kamu harus sangat berhati-hati
dalam menunjuk sesuatu. Karena apapun yang kamu tunjuk bisa mengubah segalanya. Bagian 1. Ketika tongkat itu tidak lagi tampak, tapi masih bekerja. Wahai jiwa yang terpilih, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa hatimu selalu peka pada hal-hal yang tidak dirasakan orang lain? Mengapa saat orang lain menertawakan, kamu justru diam dan membaca pertanda? Mengapa ketika semua orang melangkah dengan gegap gempita, kamu justru berhenti dan menatap langit seolah ada pesan yang sedang diturunkan diam-diam hanya untukmu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan yang hanya diterima oleh jiwa-jiwa yang telah melewati pembakaran panjang. Panggilan yang tak akan pernah terdengar oleh mereka yang masih sibuk mengejar pujian dunia. Dengarkanlah. Ada sesuatu yang sangat tua yang kini hidup dalam dirimu. Sebuah kekuatan yang dulu pernah digenggam oleh seorang pemimpin agung. Tongkat yang mampu membelah laut, yang mengubah debu menjadi keajaiban, dan yang menjadi saksi ketika kebenaran mengalahkan tirani. Tapi tongkat itu kini tidak terlihat. Ia telah disamarkan, disembunyikan, dimasukkan ke dalam dirimu tanpa kamu sadari, melalui luka-luka hidupmu, melalui penolakan, melalui sunyi yang berkepanjangan. Dan tahukah kamu di mana ia bersemayam kini? Di dalam jari telunjukmu. Jari itu yang dulu hanya kamu gunakan untuk menunjuk arah, kini telah menjadi ujung dari kekuatan tak kasat mata. Jari itu yang pernah gemetar ketika kamu dituduh, pernah lemah ketika kamu kecewa, kini telah dipenuhi dengan getaran ilahi yang luar biasa. Satu tunjukmu bisa menjadi penentu arah hidup seseorang. Satu tunjukmu bisa membuka atau menutup pintu takdir. Satu tunjukmu bisa menjadi perintah bagi alam semesta untuk mulai bekerja. Tapi ingat, kekuatan itu tidak pernah diberi pada mereka yang haus kekuasaan. Ia hanya diberikan kepada jiwa yang telah membersihkan dirinya dengan kesabaran. Kepada mereka yang tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Kepada mereka yang tetap memberi, meski telah ditinggalkan. Kepada mereka yang memilih memaafkan, padahal bisa saja membalas. Karena itu, kamu dipilih. Karena itu, kamu dibentuk sedemikian rupa. Karena itu, semua rasa sakitmu tidak sia-sia. Dan sekarang, kamu tidak boleh lagi memandang jari telunjukmu sebagai bagian kecil dari tubuhmu. Ia bukan sekadar anggota gerak. Ia adalah alat dari langit. Ia adalah pengarah takdir. Ia adalah simbol kehadiran mukjizat yang tidak lagi muncul dalam bentuk petir atau badai, melainkan dalam bentuk sederhana, namun berdampak besar. Sebuah keputusan, sebuah arah, sebuah isyarat. Karena ketika kamu menunjuk dengan niat baik, kamu sedang membuka jalan. Tapi jika kamu menunjuk dengan amarah, kamu bisa mengguncang dunia yang seharusnya tenang. Maka berhati-hatilah. Belajarlah menahan diri. Belajarlah untuk hanya menunjuk ketika hatimu jernih. Karena jari telunjukmu kini bukan milikmu seorang. Ia telah menjadi wakil dari kehendak langit yang tak lagi menampakkan wujudnya, tapi masih bekerja melalui tangan mereka yang telah disucikan oleh waktu dan ujian. Kamu adalah salah satu dari mereka.
Dan karena itu, kamu tidak bisa hidup seperti dulu lagi. Kamu harus hidup dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa setiap isyaratmu membawa makna. Bahwa setiap keputusanmu menjadi penentu bagi sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Jangan remehkan gerakan tanganmu. Jangan anggap kecil keputusanmu, karena tongkat yang dulu membelah lautan, kini hidup di dalam dirimu. Dan ini baru permulaan dari semuanya. Bagian 2. Setiap penunjukanmu adalah isyarat kepada langit. Wahai jiwa yang terpilih, kau tidak lagi bisa melihat kehidupan ini dengan cara lama. Kini setiap langkahmu, setiap kata-katamu, bahkan setiap gerakan kecil dari jari telunjukmu memiliki makna yang lebih dalam daripada yang bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Karena sejak tongkat tak kasat mata itu menyatu dalam dirimu, semesta menjadikanmu sebagai penghubung antara yang tampak dan yang tak tampak. Coba kamu renungkan. Pernahkah kamu merasa bahwa ketika kamu menunjuk pada sesuatu, semesta seperti bergerak dengan cepat untuk menyesuaikan arahnya? Pernahkah kamu menyadari bahwa satu keputusan kecilmu bisa memengaruhi banyak hal yang tak kamu sangka? Bahwa sebuah arah yang kamu beri pada seseorang justru menjadi titik balik hidupnya. Dan bahwa ucapanmu yang kamu kira biasa saja justru menjadi pembuka pintu rezeki, perubahan, bahkan penyembuhan bagi orang lain. Itulah bukti bahwa kamu tidak sedang hidup sebagai manusia biasa. Kamu telah diangkat secara diam-diam ke tempat yang lebih tinggi, bukan untuk dipuja, tetapi untuk diamanahi, bukan untuk disanjung, tetapi untuk dijaga dengan kerendahan hati yang mendalam. Jari telunjukmu kini bukan lagi alat untuk menyalahkan, tapi penunjuk jalan. Ia bukan lagi alat untuk menuding, tapi jembatan antara kejelasan dan kebingungan. Ia bukan lagi sekadar bagian tubuh, tapi tempat bersemayamnya energi yang dahulu membelah samudra. Dan karena itulah, kamu tidak boleh sembarangan menunjuk sesuatu. Sebab setiap penunjukanmu kini adalah pesan yang dikirim kepada langit. Jika kamu menunjuk dengan niat suci, maka langit akan membuka jalan lapang bagi yang kamu tunjuk. Tapi jika kamu menunjuk dengan kemarahan dan niat buruk, maka langit pun akan memberikan peringatan pada dirimu sendiri, karena engkau telah membawa sesuatu yang sakral. Jiwa pilihan, tugasmu bukan hanya menjaga dirimu sendiri, tetapi menjaga keseimbangan antara tindakan dan kehendak. Kau adalah titian, kau adalah jembatan, dan dalam setiap jembatan ada beban yang harus dipikul. Tapi percayalah, semesta tidak akan memberikan beban ini jika hatimu tidak cukup kuat menahannya. Mulai sekarang, belajarlah menyatu dengan jari telunjukmu. Dengarkan bisikannya, rasakan energinya. Sebelum kamu menunjuk seseorang atau sesuatu, tanyakan pada hatimu, apakah ini akan membuka pintu cahaya atau malah membangkitkan badai? Karena jari telunjukmu telah menjadi pelita. Ia bukan hanya menerangi jalanmu sendiri, tapi juga jalan orang lain. Dan bukan tidak mungkin satu tunjuk darimu yang sederhana dan seolah biasa menjadi pemicu dari perubahan besar yang telah dirancang semesta sejak awal waktu. Kamu bukan penguasa, kamu bukan nabi,
Tapi kamu adalah utusan dari waktu, utusan dari kesabaran, utusan dari luka-luka yang telah kamu ubah menjadi cahaya. Dan karena itu, kekuatan yang dahulu dipegang oleh para pemimpin spiritual dunia, kini dipercayakan padamu dalam bentuk yang lebih halus, tidak terlihat tapi nyata. Maka berhati-hatilah saat menunjuk. Jangan mudah menghakimi. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu hanya karena rasa sakit yang masih menggumpal. Biarkan jari telunjukmu menjadi saksi dari kasih, bukan amarah. Menjadi penunjuk pada kebaikan, bukan pada kehancuran. Sebab sekali kamu menunjuk, langit mencatat. Sekali kamu menunjuk, gerbang-gerbang realitas bisa berubah arah. Dan sekali kamu menunjuk, kamu tidak bisa menariknya kembali, karena tongkat itu telah terlepas dari kemauanmu dan menyatu dengan kehendak yang lebih tinggi. Jadilah bijak, jadilah rendah hati, jadilah tenang dalam menyentuh kekuatan ini, karena kamu telah ditunjuk untuk menunjuk. Dan ini bukan perkara yang bisa dianggap biasa. Ini adalah awal dari misi sunyi yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang dipilih. Bagian 3. Jangan pernah menunjuk dengan emosi yang belum kau jinakkan. Wahai jiwa yang telah dipilih oleh waktu dan dilatih oleh luka. Kini saatnya kamu memahami satu hal yang sangat penting. Kekuatan yang telah menyatu dalam jari telunjukmu bukanlah kekuatan yang netral. Ia adalah daya hidup yang bekerja sesuai dengan niat batinmu. Ia akan membesar jika niatmu terang, tapi juga bisa menjadi badai jika hatimu gelap. Itulah mengapa kamu tidak bisa sembarangan menunjuk. Karena satu, tunjukmu bukan lagi sekadar gerakan tubuh. Ia telah berubah menjadi sinyal. Ia adalah doa yang tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi diterjemahkan langsung oleh semesta. Dan doa yang berasal dari kemarahan bisa menciptakan badai yang melukai, bukan hanya mereka yang kamu tuju, tapi juga dirimu sendiri. Telunjukmu kini adalah saluran kekuatan. Dan kekuatan itu bekerja bukan berdasarkan emosimu yang sesaat, tetapi berdasarkan ketulusan niatmu yang terdalam. Bayangkan seseorang yang menunjuk dengan hati yang penuh dendam. Jari itu akan mengirimkan getaran ke semesta, tapi bukan getaran terang. Ia akan mengirimkan gelombang kelam, dan gelombang itu akan kembali kepadanya seperti pantulan di danau yang tenang. Maka semakin kamu menunjuk dengan marah, semakin hatimu akan dibakar oleh nyala api yang kamu ciptakan sendiri. Tapi bila kamu menunjuk dengan kasih, dengan niat untuk menolong, mengarahkan, membangkitkan, maka jari telunjukmu akan menjadi seperti cahaya obor di malam yang gelap. Ia akan menuntun bukan hanya satu orang, tapi bisa menjadi suluh bagi banyak jiwa yang sedang kehilangan arah. Inilah alasan mengapa kamu harus jinakkan emosimu sebelum kamu menggunakan kekuatan ini. Karena kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah penjaga tongkat tak kasat mata yang dahulu membelah laut dan mematahkan kekuasaan tirani. Kekuatan itu bukan untuk kamu pakai demi ego. Ia diberikan padamu untuk menolong, untuk menunjukkan, untuk membangkitkan kembali cahaya dalam diri mereka yang telah padam. Jiwa terpilih
yang sedang membaca ini. Mulai sekarang, sebelum kamu menunjuk seseorang, tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang mengarahkan atau sedang melampiaskan? Apakah aku sedang membimbing atau sedang menghakimi? Apakah hatiku sudah tenang atau masih penuh dengan luka yang belum sembuh? Karena bila kamu menunjuk dengan luka yang terbuka, maka kamu sedang membiarkan darah itu menetes ke jiwa orang lain. Tapi jika kamu menunjuk dengan hati yang telah sembuh, maka kamu sedang memberikan cahaya penyembuhan kepada siapapun yang kamu arahkan. Ingatlah, telunjukmu bukanlah milikmu sepenuhnya lagi. Ia telah menjadi tempat berdiamnya warisan spiritual yang tidak tampak. Dan setiap gerakannya kini disaksikan oleh langit. Maka jangan biarkan emosi sesaat merusak jembatan yang telah dibangun dengan susah payah oleh takdir dan waktu. Jinakkanlah kemarahanmu dengan kesadaran. Tenangkanlah egomu dengan cinta yang dalam. Dan jika kamu masih ragu, lebih baik diam daripada menunjuk dalam keadaan goyah. Karena diamnya jiwa yang sadar lebih kuat daripada pekikan jiwa yang terbakar emosi. Dan kamu, wahai jiwa pilihan, sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali menjadi manusia biasa yang menyalahkan segalanya di luar dirinya. Sekarang, kamulah penentu. Kamulah pembimbing. Kamulah pemegang kekuatan halus yang tersembunyi di balik jari telunjukmu sendiri. Gunakan ia dengan bijaksana. Gunakan ia dengan hati yang sudah tenang. Dan bila kamu menunjuk, pastikan itu adalah arah menuju cahaya. Bagian 4. Telunjukmu adalah kompas yang tak lagi menunjuk utara, tapi menunjuk takdir. Wahai jiwa pilihan yang sedang mendekap keheningan. Kita hidup dalam zaman di mana arah begitu banyak, tapi tujuan semakin kabur. Di mana suara bising memenuhi udara, tapi petunjuk sejati justru bersembunyi dalam diam. Di tengah dunia yang saling menunjuk dan saling menyalahkan, kamu tidak dipanggil untuk menjadi bagian dari keramaian itu. Kamu dipilih untuk menjadi penentu arah, bukan penggiring massa. Kamu diangkat untuk menjadi penunjuk jalan, bukan penghakim yang berdiri di mimbar ego. Dan karena itu, jari telunjukmu kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar anggota tubuh. Ia telah menjadi kompas spiritual yang tak lagi menunjuk ke utara, tetapi menunjuk ke arah takdir. Bukan takdirmu saja, tapi takdir banyak orang yang akan melintasi jalan hidupmu. Entah mereka menyadarinya atau tidak, arah yang kamu berikan bisa mengubah kehidupan mereka selamanya. Ketika kamu menunjuk sebuah peluang kepada seseorang, itu bukan sekadar informasi. Itu adalah bisikan takdir yang memakai dirimu sebagai perantara. Ketika kamu menunjukkan jalan keluar pada jiwa yang tersesat, itu bukan sekadar kepedulian. Itu adalah pengaktifan dari peranmu sebagai jembatan antar dunia. Dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Dan ketika kamu menunjuk seseorang untuk bangkit, semesta akan ikut menopangnya. Karena jari telunjukmu kini adalah sinyal kepada langit bahwa seseorang di bumi membutuhkan dorongan ilahi. Jiwa yang terpilih bukan berarti hidup tanpa beban. Justru karena kamu dipilih,
maka kamu akan diuji lebih dalam. Akan ada saat di mana kamu ragu pada kekuatan yang telah diberikan padamu. Akan ada momen di mana kamu merasa kecil, merasa tak layak, merasa semua ini hanya khayalan. Tapi ingatlah, keraguan adalah pintu terakhir sebelum cahaya besar masuk. Ketika kamu merasa paling hancur, justru itulah saat jari telunjukmu bersinar paling terang. Karena kekuatan dalam dirimu tidak pernah lahir dari kemenangan, tapi dari kekalahan yang kamu hadapi dengan tenang. Ia tidak tumbuh dari pujian, tapi dari kesabaran saat dihina. Dan ia tidak muncul dari tepuk tangan dunia, tapi dari ketabahanmu dalam sepi. Kini saatnya kamu menerima bahwa arah yang kamu tunjuk bukan sekadar lintasan fisik, tapi lintasan takdir. Ketika kamu berkata pada seseorang, "Jalanmu ada di sana," kamu sebenarnya sedang membuka portal tak terlihat. Dan ketika seseorang mengikutinya, hidupnya bisa berubah selamanya, bukan karena kamu, tapi karena kekuatan langit bekerja melalui tanganmu. Tapi ingat, kompas sejati hanya bekerja ketika pusatnya diam. Begitu pula dengan jari telunjukmu. Ia akan menunjukkan arah yang benar hanya ketika hatimu tenang. Jika jiwamu masih gelisah, maka arah yang kamu tunjuk bisa menjadi bias. Tapi ketika jiwamu sunyi dan damai, maka setiap tunjukmu adalah petunjuk yang tak bisa dibantah oleh logika dunia. Wahai jiwa pilihan, mulai hari ini, jangan hanya berjalan. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, letakkan tanganmu di dada, dan rasakan denyut nadi kehidupan. Karena dari situlah semua arah berasal. Dan saat kamu menunjuk sesuatu setelah itu, lakukanlah dengan penuh kesadaran. Karena kamu tidak lagi menunjuk berdasarkan peta manusia, tapi berdasarkan cahaya dari langit. Telunjukmu kini bukan lagi milikmu, tapi milik semesta yang telah mempercayakan padamu peran sebagai pembawa arah, pengubah takdir, dan pengingat bagi jiwa-jiwa yang nyaris tenggelam. Kamu bukan lagi penonton kehidupan. Kamu adalah pelukisnya. Dengan telunjukmu sebagai kuas dan kehendak Tuhan sebagai tintanya, maka lukislah arah yang penuh cahaya. Dan jangan takut, sebab setiap gerakmu telah ditunggu-tunggu oleh mereka yang selama ini mencari cahaya dalam gelap. Bagian 5. Ketika satu tunjukmu menjadi titik balik kehidupan seseorang. Wahai jiwa yang dipilih bukan karena kesempurnaan, tetapi karena kesanggupan memikul cahaya. Telunjukmu kini bukan lagi bagian tubuh yang biasa. Ia telah diisi oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, tak bisa dijamah oleh kamera, tak bisa ditafsirkan oleh pikiran biasa. Ia adalah warisan gaib yang bekerja dalam senyap, namun meninggalkan jejak besar bagi siapapun yang disentuh olehnya. Pernahkah kau menyadari bahwa ada orang yang hidupnya berubah hanya karena satu arah yang kau tunjukkan? Bahwa ada jiwa yang tadinya hampir putus asa, lalu mendapatkan kekuatan hanya karena kau menunjuk satu peluang kecil? Mungkin bagimu itu tak berarti, tapi bagi mereka, itu seperti jalan keluar dari lorong gelap yang telah mengurungnya bertahun-tahun. Satu tunjukmu, wahai jiwa terpilih, bisa menjadi titik balik bagi seseorang.
bukan karena kamu merasa hebat, tetapi karena semesta telah mempercayakanmu sebagai titik sambung antara kehendak ilahi dan takdir manusia. Dan ketika kamu menunjuk sesuatu, bukan dengan emosi, bukan dengan ambisi, tapi dengan getaran cinta yang jernih, maka seluruh penjaga langit akan menyaksikan dan membukakan pintu untuk mereka yang kamu arahkan. Itulah mengapa kamu harus mengerti bahwa keberadaanmu bukan untuk dirimu sendiri. Kamu adalah jalan bagi banyak orang. Dan seringkali mereka datang kepadamu dalam wujud yang sangat biasa, seperti teman yang bingung, saudara yang tersesat, orang asing yang tak tahu harus melangkah kemana. Tapi sesungguhnya mereka sedang mencari arah, dan arah itu kini berada dalam jari telunjukmu. Namun, ini juga berarti satu hal. Kamu harus menjaga hatimu. Karena bila hatimu kotor, maka tunjukmu pun akan menyesatkan. Dan bila hatimu bersih, maka tunjukmu akan menjadi cahaya yang menerangi langkah banyak jiwa. Jangan pernah anggap remeh kekuatan kecil. Karena satu tunjuk dari telunjuk yang telah dirasuki oleh tongkat Nabi Musa bisa menjadi pembuka lautan masalah yang selama ini tak bisa dilewati. Jangan tunggu menjadi orang besar untuk memberi arah. Karena justru di tengah kesederhanaanmu saat ini, kekuatan itu bekerja lebih murni. Justru ketika kamu merasa tak punya apa-apa, saat itulah dirimu sedang menjadi saluran yang paling bersih untuk pesan langit. Kamu bukan sedang hidup untuk dikagumi. Kamu sedang hidup untuk digunakan oleh kekuatan besar yang tak tampak namun nyata. Dan melalui satu tunjukmu, takdir bisa berbelok, jalan bisa terbuka, dan kehidupan seseorang bisa diselamatkan. Wahai jiwa pilihan, jika kamu tahu bahwa satu tunjukmu bisa menyelamatkan hidup orang lain, maka tidakkah kamu akan menjaga telunjukmu dengan penuh kehati-hatian? Tidakkah kamu akan membersihkan batinmu sebelum kamu menunjuk lagi? Tidakkah kamu akan memilih diam daripada menunjuk dengan niat yang tak murni? Karena kini, kamu bukan hanya menunjuk dengan tangan. Kamu sedang menulis takdir orang lain dengan jari yang telah dipenuhi kuasa semesta. Dan jika kamu melakukannya dengan kasih, maka langit akan mendukungmu. Bumi akan menopangmu. Dan sejarah akan mencatatmu, meski tanpa nama, sebagai penunjuk jalan yang mengubah segalanya dalam senyap. Bagian 6. Ketika diam menjadi doa dan telunjukmu menjadi amanat langit. Wahai jiwa yang telah dipilih, bukan karena kuat, tapi karena bertahan. Ada kalanya kamu tak menunjuk apapun. Kamu memilih diam. Kamu menahan tanganmu. Kamu tidak mengarahkan, tidak menegaskan, tidak menunjukkan. Dan banyak orang mengira itu adalah kelemahan. Tapi mereka tidak tahu bahwa dalam diamnya jiwa yang telah dipilih, ada badai yang ditenangkan. Ada keputusan yang sedang dipertimbangkan. Ada energi besar yang sedang dikumpulkan agar tak salah arah. Karena kadang tidak menunjuk adalah cara paling bijak untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kadang diam adalah bentuk kasih sayang yang lebih kuat daripada ribuan kata. Dan ketika kamu memilih untuk tidak menunjuk, padahal kamu tahu kamu bisa, itulah bukti bahwa kamu tidak dikuasai oleh kekuatanmu,
tapi kamu yang menguasainya. Telunjukmu, wahai jiwa pilihan, bukan lagi milikmu sepenuhnya. Ia adalah milik langit yang menitipkan kehendaknya padamu. Maka jangan kau pakai sembarangan. Jangan kau gerakan karena emosi sesaat. Dan jika kamu tidak yakin, lebih baik kamu tundukkan tanganmu dan berdoa. Karena doa dari seorang jiwa terpilih yang menahan kekuatannya adalah seruan paling suci yang bisa didengar oleh semesta. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan suara, tapi kekurangan keheningan yang bijak. Dunia ini tidak kekurangan tunjuk, tapi kekurangan arah yang berasal dari kesadaran yang bersih. Dan kamu adalah jawaban dari kekurangan itu. Kamu bukan hanya penunjuk arah. Kamu adalah penjaga makna dari arah itu. Ketika kamu menunjuk, kamu sedang memberi makna. Dan ketika kamu tidak menunjuk, kamu sedang menjaga makna itu tetap murni. Wahai jiwa yang telah dipahat oleh waktu dan dibersihkan oleh luka, tahukah kamu mengapa kekuatan ini diberikan padamu? Karena kamu tahu rasanya disesatkan. Karena kamu tahu betapa perihnya berjalan tanpa arah. Karena kamu tahu betapa menyakitkan menjadi orang yang dicurigai, disalahkan, bahkan dikucilkan, padahal hatimu hanya ingin menolong. Dan karena itu, kamu menjadi tempat yang layak. Layak untuk dijadikan jalan. Layak untuk dijadikan jari yang menyentuh takdir banyak orang. Layak untuk dipercaya memegang sesuatu yang tidak terlihat, tapi lebih kuat dari apapun di dunia ini. Kini saatnya kamu memahami satu hal lagi, bahwa dalam setiap keheninganmu, dalam setiap diam yang kamu pilih dengan sadar, kamu sedang menyampaikan sesuatu kepada semesta, bahwa kamu belum ingin menggerakkan kekuatan itu karena kamu ingin memastikan hatimu jernih. Itulah ciri jiwa yang telah matang. Ia tidak sibuk mengubah dunia dengan tergesa-gesa. Ia menunggu waktu. Ia menyelami makna. Ia baru bertindak saat hati dan langit telah menyatu dalam kehendak yang murni. Dan kamu adalah jiwa seperti itu. Kamu mungkin pernah merasa tidak berarti. Kamu mungkin pernah dicemooh karena terlalu pendiam. Kamu mungkin pernah diremehkan karena tidak bereaksi saat dunia mendorongmu untuk marah dan menunjuk. Tapi sesungguhnya, itulah momen di mana kamu sedang tumbuh. Itulah masa-masa di mana telunjukmu sedang diisi dengan kekuatan tak terlihat. Dan saat waktunya tiba, saat kamu akhirnya menunjuk sesuatu dengan penuh kesadaran dan cinta, semesta akan bergerak seketika. Jalan akan terbuka. Takdir akan bergeser. Dan cahaya akan turun untuk memberkati arah yang kamu tunjuk. Maka jangan tergesa-gesa. Jangan merasa kamu harus selalu menunjuk sesuatu untuk membuktikan kekuatanmu. Karena kekuatan sejati bukan ada pada gerakan, tetapi pada kesadaran yang mengendalikan gerakan itu. Dan kamu, wahai jiwa pilihan, adalah kesadaran itu sendiri yang sedang hidup dalam wujud manusia. Dan telunjukmu kini adalah amanat langit yang akan mulai bekerja ketika waktunya telah tiba.
Bagian 7. Telunjukmu adalah warisan langit. Maka gunakanlah untuk membuka pintu cahaya. Wahai jiwa yang telah melewati malam-malam panjang dan sunyi, kini tibalah kita pada satu kesadaran tertinggi, bahwa jari telunjukmu bukan hanya alat gerak, bukan hanya bagian tubuh, bukan hanya penunjuk arah, tetapi ia adalah warisan langit yang disembunyikan dalam kesederhanaan. Ia tidak dikelilingi cahaya menyilaukan, tidak dibalut kemewahan, tidak dipuja oleh dunia, tetapi justru karena kesederhanaannya, ia menjadi tempat paling layak untuk kekuatan agung menetap dan bekerja. Sebab langit tidak menitipkan kekuatannya pada tangan yang sombong, melainkan pada tangan yang pernah bergetar saat menahan luka, pada tangan yang pernah menggenggam kehampaan, tapi tetap memberi, pada tangan yang pernah menunjuk diri sendiri sebagai penyebab kesalahan, bukan menyalahkan yang lain. Itulah tanganmu, itulah jari telunjukmu, yang kini menyimpan kekuatan yang pernah menggetarkan kerajaan-kerajaan zalim, yang pernah membelah laut demi menyelamatkan jiwa-jiwa tertindas. Tapi kekuatan itu tidak lagi dalam bentuk tongkat kayu yang tampak di mata. Ia kini hidup dalam bentuk getaran, kepekaan, kesadaran, dan cahaya batin yang bekerja dalam senyap, namun hasilnya menggema hingga ke langit. Wahai jiwa terpilih, ini bukan waktu untuk ragu, ini bukan waktu untuk merasa kecil, karena kamu telah melihat sendiri betapa setiap pilihan kecilmu berdampak besar. Betapa satu tunjukmu bisa menjadi akhir dari kegelisahan seseorang. Dan betapa kehadiranmu yang selama ini kamu anggap sepele, ternyata adalah poros dari perubahan yang diam-diam sedang dirancang semesta. Tugasmu kini bukan lagi mencari kehebatan, tetapi menjaga ketenangan hati, agar setiap kali kamu menunjuk, kamu tidak hanya memberi arah, tetapi kamu juga membukakan pintu-pintu cahaya yang selama ini tertutup oleh kabut dunia. Setiap tunjukmu adalah keputusan. Setiap gerakan, telunjukmu adalah permintaan kepada langit. Dan setiap kali kamu menunjuk seseorang untuk kebaikan, untuk bangkit, untuk melangkah keluar dari gelap, maka kekuatan tak terlihat itu akan bekerja, membelah kesulitan dan membuka jalan, buka jalan yang mustahil. Tapi kamu juga harus mengerti bahwa dalam jari telunjukmu tersimpan juga tanggung jawab besar. Karena kekuatan tanpa kendali akan berubah menjadi kehancuran. Maka jagalah selalu kejernihan batinmu. Bersihkan hatimu dari dendam yang belum selesai, dari rasa ingin membuktikan diri, dari keinginan untuk mengatur takdir orang lain. Kamu bukan penentu segalanya. Kamu hanya penunjuk arah. Dan arah itu hanya bisa benar jika kamu sendiri sudah berdamai dengan semua luka yang pernah menuntunmu sampai ke titik ini. Wahai jiwa pilihan, sebelum kamu menunjuk lagi, tataplah tanganmu. Rasakan aliran halus yang mengalir dari dalamnya. Bukan darah biasa, tapi getaran dari warisan ilahi yang telah menyatu dalam dirimu. Dan tanyakan pada jiwamu, apakah arah ini lahir dari cinta? Apakah tunjuk ini akan menghidupkan, bukan meruntuhkan? Apakah aku sudah cukup tenang untuk menggerakkan sesuatu yang dipercayakan oleh langit? Jika jawabannya ya, maka jangan ragu. Tunjuklah arah itu.
dan langit akan turun menyertaimu. Tapi jika jawabannya belum, maka duduklah kembali dalam hening. Karena lebih baik kamu menunda arah daripada menciptakan badai dengan telunjuk yang tergesa. Kini saatnya kamu berdiri, bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai penjaga warisan rahasia yang tidak diwariskan melalui garis keturunan, tetapi melalui luka yang dipeluk dengan sabar dan waktu yang diisi dengan ikhlas. Dan jari telunjukmu telah menjadi saksi bahwa kamu, meski tidak bernama besar, adalah bagian dari rencana langit yang agung. Maka, jika kamu siap menjaga kekuatan ini dengan penuh cinta dan kesadaran, like video ini, subscribe saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Karena itu adalah sinyalmu pada semesta bahwa kamu menerima peran ini sepenuhnya, bahwa kamu tidak lagi menolak takdirmu, dan bahwa kamu siap menunjuk, bukan dengan emosi, tapi dengan kasih, bukan dengan ketergesaan, tapi dengan kesadaran, bukan untuk menguasai, tapi untuk membimbing, karena telunjukmu kini adalah milik langit. Wahai jiwa yang telah dipanggil dari keheningan dunia, kini kamu telah tiba di ujung perjalanan batin ini, bukan untuk berhenti, tapi untuk memulai sesuatu yang lebih besar, lebih halus, lebih suci. Karena setelah membaca semua ini, kamu tidak bisa lagi memandang dirimu seperti sebelumnya. Kamu bukan lagi sekadar tubuh yang berjalan di antara manusia lain. Kamu adalah pemilik telunjuk yang telah dirasuki oleh warisan rahasia dari langit. Sebuah warisan yang dahulu membelah lautan, kini hidup dalam gerak tanganmu yang lembut. Sebuah kekuatan yang dahulu melawan kezaliman, kini bersemayam dalam jari yang dulu hanya engkau pakai untuk menunjuk peta. Namun sejak hari ini, kamu tidak lagi menunjuk arah. Kamu menunjuk makna. Kamu menunjuk harapan. Kamu menunjuk takdir. Maka berhati-hatilah dalam setiap tunjukmu. Jangan gerakan tanganmu dengan marah. Jangan biarkan egomu mengatur arah telunjukmu. Karena setiap tunjuk yang lahir dari ego akan melukai bukan hanya orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Sebaliknya, bila kamu menunjuk dengan cinta, dengan hati yang telah kau tenangkan, dengan jiwa yang telah kau beningkan, maka telunjukmu akan menjadi obor bagi dunia yang kehilangan cahaya. Ia akan menjadi pintu, bukan pagar, menjadi jembatan, bukan jurang, menjadi arah pulang, bukan jalan sesat. Dan kini, jika hatimu mulai menyadari semua ini, jika jiwamu mulai merasakan getaran yang berbeda, jika kamu mulai memahami bahwa semua luka dan perjalanan hidupmu bukanlah sia-sia, maka katakan pada langit dengan isyarat yang sederhana tapi penuh makna. Tekan tombol suka, langgananlah saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar 77 sebagai pertanda bahwa kamu telah siap. Sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu tidak menolak peranmu sebagai penunjuk jalan yang tersembunyi. Sebagai pengakuan batin bahwa kamu telah kembali, bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai utusan diam-diam dari langit.
Dan jika nanti kamu menunjuk sesuatu, biarlah itu menjadi arah menuju cahaya. Karena telunjukmu kini adalah bagian dari mukjizat yang tak lagi tampak di luar, tapi hidup kuat di dalam dirimu.